Sejarah gelap kasus Sum Kuning Yogyakarta. Mungkin tidak ada yang tahu kasus ini. Ini adalah perjalanan pahit kasus seorang gadis muda bernama Sumarijan atau yang dikenal dengan sebutan Sum Kuning. Seorang gadis miskin penjual telur dari Godean Yogyakarta yang jadi korban perkosaan oleh segerombolan anak pejabat dan orang terpandang di Yogyakarta kala itu. Kasus ini merebak menjadi berita besar ketika pihak penegak hukum terkesan mengalami kesulitan untuk membongkar kasusnya hingga tuntas. Sum Kuning pernah disuap agar tidak membuka mulut kepada kepolisian. Tuduhan Sum Kuning dinyatakan sebagai hoaks oleh kepolisian. 18 September 1970, sekitar pukul 10:30 malam, Sumarijan yang pada saat itu berusia 18 tahun tengah menanti bus. Hendak pulang dari berjualan. Ia diseret masuk ke sebuah mobil oleh beberapa pria, dibius hingga tak sadarkan diri. Ia diperkosa secara bergilir hingga tak sadarkan diri di daerah Klaten. Kasus ini cukup pelik karena menurut Jenderal Polisi Purwo Hugeng, mantan Kapolri, bahwa para pelaku pemerkosaan adalah anak-anak pejabat dan salah seorang di antaranya adalah anak salah seorang pahlawan revolusi. Setelah diperkosa, Sum Kuning lalu ditinggal di tepi jalan. Gadis malang ini pun melapor ke polisi. Namun bukannya dibantu, Sum malah dijadikan tersangka dengan tuduhan membuat laporan palsu. Dengan pengakuannya kepada wartawan, Sum mengaku disuruh mengakui cerita yang berbeda dari versi sebelumnya. Dia diancam akan disentrum jika tak mau menurut. Sum pun disuruh membuka pakaiannya. Alasannya polisi mencari simbol palu arit di tubuh wanita malang itu, dan kemudian dituding sebagai anggota Gerwani. Saat itu memang Soeharto sedang gencar menangkapi anggota PKI dan underbownya, termasuk Gerwani. Kasus Sum disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sidang perdana yang ganjil ini tertutup untuk wartawan. Belakangan polisi menghadirkan penjual bakso bernama Trimo yang disebut-sebut sebagai pemerkosa Sum. Dalam persidangan, Trimo menolak mentah-mentah. Dalam putusan, Hakim Ketua Lamijah Mulyarto menyatakan Sum tak terbukti memberikan keterangan palsu, karena itu Sum harus dibebaskan. Dalam putusan hakim dibeberkan pula penderitaan Sum selama ditahan polisi. Dianiaya, tak diberi obat saat sakit, dan dipaksa mengakui berhubungan badan dengan Trimo, sang penjual bakso. Hakim juga membeberkan jika Trimo mengalami penganiayaan saat diperiksa polisi. Sehari setelah vonis bebas Sum, Hugeng memanggil Komandan Polisi Yogyakarta AKBP Indra Joto dan Kapolda Jawa Tengah Kombes Suswono, dan memerintahkan Komandan Jenderal Komando Reserse Katik Suroso mencari siapa saja yang memiliki fakta soal pemerkosaan Sum Kuning. Perlu diketahui bahwa kita tidak gentar menghadapi pejabat siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau salah, tetap kita tindak, tegas Hugeng. Tim pemeriksa Sum Kuning dibentuk Januari 1971. Kasus Sum Kuning terus membesar seperti bola salju. Sejumlah pejabat polisi dan Yogyakarta yang anaknya disebut terlibat membantah lewat media massa. Belakangan Presiden Soeharto sampai turun tangan menghentikan kasus Sum Kuning. Dalam pertemuan di istana, Soeharto memerintahkan kasus ini ditangani oleh tim pemeriksa pusat Komkaptib. Hal ini dinilai luar biasa sebab Komkaptib sejatinya adalah lembaga negara yang menangani masalah politik dan keamanan negara. Sungguh aneh. Dalam persidangan kasus perkosaan Sum, polisi pun kemudian mengumumkan pemerkosa Sum berjumlah 10 orang. Semuanya anak-anak orang biasa, bukan anak pejabat negara. Para terdakwa pemerkosa Sum membantah keras melakukan pemerkosaan ini. Kapolri Hugeng sadar ada kekuatan besar yang membuat kasus ini jadi luar biasa. Akibatnya pada 2 Oktober 1971, Hugeng kena batunya. Ia dipensiunkan sebagai Kapolri. Beberapa pihak menilai Hugeng sengaja dipensiunkan untuk menutupi kasus ini. Terus siapakah pelaku pemerkosaan sebenarnya? Sayangnya misteri ini tak terungkap hingga kini. Oh iya, masih banyak kasus serupa yang tidak kunjung selesai hingga saat ini. Mungkin sangat banyak. Semakin bersih pejabat, semakin banyak musuhnya. Apa para pejabat di negeri ini ingin berkuasa agar dapat mengamankan dirinya kalau ada kesalahan? Pantas saja banyak pengusaha yang ingin menjadi pejabat. Tapi saya yakin tidak semua pengusaha atau pejabat mempunyai hati picik dan culas seperti itu. Mari kita bangun negeri dari diri sendiri. Jadilah pelopor bukan pengekor. Kita tidak sedang menunggu siapapun, tapi semua menunggu kita.
Mari kembalikan kejayaan negeri matahari.